Perkenalkan, nama saya Zulfahmi Yusri Firmansyah dengan NIM E322-11474. Prodi Teknik Komputer golongan C tahun angkatan 2021. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul pengembangan aplikasi web, sistem kontrol dan monitoring pertumbuhan tanaman dengan media tanah berbasis IoT. Langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, di sini adalah sebuah implementasi skematik alat yang dimana terdapat dua buah alat dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu terdapat alat yaitu skematik alat pompa air yang dimana alat ini digunakan untuk dapat menyiram tanaman menggunakan pompa air. Nah, di sini terdapat beberapa sensor untuk dapat membangun pompa air tersebut, yaitu terdapat relay, power supply, dan juga water pump. Dan yang kedua adalah alat yang berupa alat ini difungsikan untuk dapat memonitoring dan menangkap atau merekam nilai data dari kelembapan tanah, intensitas cahaya, dan juga suhu dan kelembapan udara dari tanaman yang akan dilakukan pengujian. Nah, di sini terdapat sebuah sensor soil moisture untuk digunakan sebagai kelembapan tanah. Yang kedua adalah sensor TSL2561 untuk intensitas cahaya. Dan yang ketiga adalah sensor DAT21 yang digunakan untuk suhu dan kelembapan udara. Baik, di sini kita sudah masuk ke halaman website, yaitu pada halaman website pertama yang berisikan terkait dengan produk dari Growwatch. Nah, di sini kita langsung saja login karena di sini saya sudah register akun, atau maksud saya adalah sudah mempunyai akun untuk dapat login. Jadi kita langsung masuk ke halaman login. Lalu kita menggunakan email yang sudah terdaftar di dalam tabel user. Nah, di sini kita pakai akun admin ini ya, dengan nama Zulfahmi. Langsung saja kita pakai email @fitsikaj dengan password. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke halaman login. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman dashboard monitoring, yang dimana dashboard ini berisikan terkait dengan hasil perekaman sensor menggunakan alat yang sudah terdapat sebuah codingan untuk dapat merekam dari pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, di sini terdapat sensor kelembapan tanah, intensitas cahaya, suhu dan kelembapan udara, dan juga persentase baterai dari alat monitoring tersebut. Nah, bukan hanya itu saja, di sini juga terdapat sebuah riwayat data, di mana riwayat data ini adalah berisikan hasil dari proses monitoring pertumbuhan tanaman dari jauh-jauh hari, yaitu kelembapan tanah, suhu dan kelembapan udara, intensitas cahaya, baterai, dan juga waktu dari proses perekaman tersebut. Dan bukan hanya tabel riwayat data, di sini penulis juga membuat sebuah tabel riwayat data dengan chart. Lalu di sini juga terdapat halaman dashboard yang sudah saya sebutkan, monitoring, dan juga terdapat halaman controlling, yang dimana controlling ini terdapat controlling otomatis dan manual. Controlling otomatis digunakan apabila kita dapat mengontrol pompa tanpa harus memencet tombol dan akan berhenti sesuai dengan parameter yang diinputkan. Lalu terdapat kontrol manual yang digunakan untuk mengontrol pompa air secara manual dengan menekan tombol switch dan mematikannya kembali. Lalu di sini terdapat sebuah blog yang berisikan terkait dengan artikel-artikel tentang pertanian, dan jika sudah, kita dapat logout jika ingin keluar dari halaman tersebut. Nah, langkah selanjutnya kita akan langsung memulai untuk melakukan pengujian terkait dengan website dan juga alat yang sudah saya buat. Baik, di sini kita akan melakukan pengujian, yang dimana kita akan melakukan pengujian untuk menyiram tanaman cabai ini dengan menggunakan kontrol otomatis. Nah, jika kita lihat di sini di sebelah kanan terdapat sebuah website yang dimana kita akan menginputkan sebuah nilai value, yang dimana nilai value ini digunakan untuk dijadikan parameter agar pompa air itu hidup atau mati. Nah, di sini terdapat sebuah nilai data dari sensor kelembapan tanah yang sudah ditancapkan ke dalam tanah bernilai 52.5% yang menandakan bahwa tanah tersebut tergolong ke dalam tanah yang kering pada tanaman cabai. Karena di dalam tanaman cabai nilai kurang dari nilai 60 maka akan dikategorikan dengan nilai kering dan harus membutuhkan air untuk melakukan penyiraman sampai nilai tersebut berada di atas 60. Nah, di sini kita akan melakukan penyiraman dengan menggunakan minimal value dan max value dengan angka 60 supaya nanti pompa akan mati ke dalam jika nilai sensor tersebut sudah menyentuh angka 60. Nah, di sebelah kiri menandakan bahwa MPPT akan
sudah terkoneksi dengan alat dan juga website, yang dimana jika kita menginputkan status dari kontrol otomatis dengan main value dan max value 60, maka status pompa di sini akan on. Baik, kita akan coba. Kita inputkan 60 dan max value di sini 60. Maka status akan on, dan di sini jika kita lihat akan langsung melakukan penyiraman ke dalam tanaman cabai. Nah, pompa akan mati ketika nilai sudah menyentuh di angka 60 ke atas. Nah, jika kita lihat di sini sensor soil sudah menunjukkan angka 91, yang dimana nilai ini sudah lebih besar angkanya atau lebih dari 60, yang menandakan bahwa tanaman tersebut sudah cukup untuk mendapatkan kandungan atau air di dalam tanaman tersebut. Nah, di sini juga terdapat sebuah MPPT dengan status off yang menandakan bahwa proses penyiraman akan berhenti. Mungkin itu saja pengujian yang dilakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.